apanya ininya? Oh enggak, dipas. Oh, ditinggal ke cempaka dulu nih. Gambar ya kalau gambar malah kehilang. Oh, iya, coba. Suruh gambar. Senangnya apa, Ibu? Kalau ini kan senangnya main musik gitu. Oh iya. Jadi kalau apa dah? Kira-kira kalau gambar mah kurang ini. Ada kecilnya. Ingat-ingat sama aku Ali. Coba lihat. Gambar apa burung? Itu apa ya? Langit, Sapi. awan, gunung. Ujung tadi. Polisi, coba gambarin polisi kayak gimana? Saya Dewi Sri Sumana, saya Media dan Brand Manager Save the Children Indonesia. Ini adalah gerakan Save Our Education yang diinisiasi oleh Save the Children. Saat ini di Jawa Barat kita bekerja sama dengan komunitas bumi disabilitas. Gerakan Save Our Education ini bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di lingkungan yang aman, baik dalam situasi normal maupun situasi darurat. Di Jawa Barat sendiri yang kita usung adalah pendidikan untuk anak-anak disabilitas. Terus saat ini ada berapa anak disabilitas yang saat ini masuk dalam program ini? Ya, untuk hari ini kita berkunjung langsung ke rumah-rumah anak-anak disabilitas, ada 50 anak dan kita melibatkan ada sekitar 70 volunteer atau relawan yang tergabung di gerakan Save Our Education. Nah, 70 relawan ini juga terdiri dari anak-anak dan anak muda, jadi mereka ingin berbagi dan menginspirasi satu sama lain, terutama untuk anak-anak disabilitas. Ya Allah. Gak apa-apa. Bapak bantu dokumentasi ya, gak apa-apa. Terus kamu lagi tulis aku kangen Tiara. Oh, naik ojek. Aku bosan di rumah terus ya. Iya, mau nggak? Mau. Tapi chatnya enggak Banget. Nanti bisa hilang, ditinggal. Contohin ke aku asli. Nggak boleh ya. Bisa mau warna apa? Warna hijau ya? Hijau. Nggak apa-apa di sini. Enggak apa-apa sok. Nah, ini ini tuh tangan teman-teman yang ditempel ke sini tuh artinya teman-teman tuh mendukung gitu loh, menyebar. Mau warna biru. Oh iya, Kak Griti juga boleh ikut ya kalau mau warna. Misalnya nih ya, teman-teman ya ini udah diwarna. Ditunggu berapa menit ini ya? Udah. Udah. Ya, aku nggak nempel sih, A. Ini warna apa, Bapak? Biru ya, Pak. Oh. Sampai sekarang Ya, nggak ada sama sekali tuh. Masih air ya? Cuci di dia ya. dulu nama. Cara
Boleh sini aja deh. Kayaknya di boleh kasih nama. Pakai nama atau harapan Nanti itu harapannya apa di sananya? Kalau misalnya itu kayak gimana lawannya? Nanti. Punten ya. Anggi nyaringan Anggi, Anggi ka redakan tengah. Anggi cap. Nama Tadinya mau sama saya. Semutan. Akang boleh fotoin pakai HP Isa gak? boleh sini sini. Nama saya Ranti. Ranti, kamu cita-cita ingin jadi apa? Cita-cita saya jadi desainer dan idola saya Kak Ivan Gunawan. Kenapa kamu suka? Karena beliau memang mempunyai karya-karya yang sangat bagus dan beliau juga direktur musik Indonesia. Iya. Iya. Itu ide ingin jadi desainer itu awalnya bagaimana? Karena melihat kebutuhan Ranti sendiri sih, kayak dari berpakaian misalkan kayak celana tuh emang ada bahan-bahan tertentu yang emang Ranti nggak nyaman gitu. Dan memang ketika mencari di pasaran tuh memang belum ada yang cocok sekali, jadi emang harusnya diterima. Sekarang saya sekolah di SMA Presiden Banjaran. Nah, terus di lingkungan sekolah kamu bagaimana, Ranti? Sekarang sih aman ya, tidak ada yang dan memang lingkungan sih cukup mendukung walaupun ada beberapa kendala misalkan angkot ke sekolah belum ramah anak gitu, atau mungkin kekhawatiran dari orang tua apakah nanti ada temen gak di sekolah gitu, apa nanti bisa gak gurunya memahami anaknya gitu. Ada lagi yang menganggap aneh ketika melihat anak-anak disabilitas, karena kami pun anak disabilitas sama-sama manusia, sama-sama memiliki hak anak yang sama, dan harapannya semua orang lebih mengerti dan lebih bisa menghargai kita sama, bisa bergandengan untuk menyusun masa depan yang cerah. Ini sejak kapan? Kalau Randus kondisi seperti ini dari lahir, Iya. makanya sudah terbiasa dan sudah tidak minder lagi gitu. Nah, terus Ranti ini kepada orang-orang yang seperti Ranti itu, biar dia semakin percaya diri, apa sih yang harus dilakukan? Memang yang pertama kita harus damai dengan diri sendiri. Dan kita harus pandai-pandai memilih untuk tidak mendengarkan hal-hal positif negatif dari orang-orang seperti hinaan, bulian, itu jangan kita dengarkan, karena kalau kita dengarkan memang yang mereka inginkan itu, mereka menginginkan kita di rumah saja, mereka menginginkan kita down, sedih gitu. Tapi ketika kita membuktikan kita bisa dan kita keluar rumah beraktivitas seperti biasa, berarti mereka yang kalah. Sih Ranti sangat bersyukur karena Ranti tidak pernah merasa sedih atau merasa minder dari sejak kecil. Makanya kalau misalkan ada orang yang liatin terus tanya itu tangannya kenapa, misalkan anak kecil kan mereka rasanya aneh gitu, Ranti cuma jawab ini dari lahir atau ini dari Allah gitu. Karena Ranti pun yakin di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna.
Nama saya Yuni Widiawati. Jadi sebagai Saya sebagai founder atau pendiri dari Bumi Disabilitas. Oke. Sekarang jumlahnya berapa? Sekarang jumlahnya terdata 200 anak disabilitas, tapi itu masih dalam proses pendataan. Mungkin sepertinya lebih di satu kecamatan, di 10 desa, satu kecamatan saja, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Ide mendirikan Bumi Disabilitas ini awalnya bagaimana? Ide awalnya berangkat dari keprihatinan ya, karena saya sebagai bidan, kemudian ketika keliling ataupun ada di sekitar saya kok banyak ya anak-anak disabilitas gitu. Terus kemudian ketika saya tanya, ibu ini anak disabilitas misalnya cerebral palsy atau kelumpuhan otak, ini gimana ya bu kalau makan nunggu dengar suara perutnya aja. Loh kok gitu bu, ini kan manusia, anak-anak juga manusia. Terus kemudian saya lihat di rumahnya disimpan di tempat yang kurang layak ya ventilasinya dan segala macamnya. Bahkan saya pikir jangankan untuk akses pendidikan kesehatan, untuk kebutuhan dasar manusianya saja mereka tidak terpenuhi. Sedangkan anak-anak ini manusia gitu, sama seperti kita gitu ya. Nah berangkat dari situ kemudian banyak juga kasus anak yang dipasung, anak yang dianggap gila, kemudian anak yang dianggap idiot, kemudian dianggap kutukan gitu. Bahkan mereka sendiri yang lahir dengan disabilitas, orang tuanya tidak mengerti ini tuh seperti apa dan harus dibawa kemana. Berangkat dari situ saya kira belum ada wadahnya di sini gitu. Wadah ini di mana Bumi Disabilitas itu sebagai sahabat disabilitas center gitu. Memang kita tidak bisa memberikan semua fasilitas yang mereka butuhkan dari mulai pendidikan, kesehatan, tapi setidaknya kita punya wadah supaya orang tua itu tidak merasa sendiri, anak-anak juga gitu. Jadi jangan sampai anak-anak itu lahir, hidup dan meninggal tuh di rumahnya. Karena banyak banget anak-anak disabilitas ini ketika kita kumpul absensinya pasti berbeda karena satu persatu mereka meninggal gitu. Karena salah satunya mereka telah operasi, tidak mendapatkan fisioterapi karena mereka tidak tahu harus dibawa kemana, harus seperti apa. Nah berangkat dari situ kemudian tahun 2017 saya membuat satu wadahnya tersebut di Hari Internasional, Hari Disabilitas Internasional di Gunung Puntang. Awalnya kita sekedar sharing session, kemudian saya mengundang, karena basic saya medis, mengundang dokter, psikolog untuk memberikan edukasi kepada orang tuanya gitu. Berangkat dari sana ternyata banyak kebutuhan lain yang mereka butuhkan gitu, entah dari anak atau orang tua. Gerakan atau program-program sampai sekarang sudah berbagai macam program yang ada di Bumi Disabilitas. Salah satunya ada mental health, itu kita berkolaborasi dengan psikolog, kemudian parenting class, kemudian juga volunteering, kemudian juga kita ada juga kerasbilitas, di mana karya anak-anak disabilitas ini kita aplikasikan di beberapa produk gitu, yang dimana itu menjadi sistem pendanaan dari Bumi Disabilitas gitu. Jadi kalau orang-orang tanya Bumi Disabilitas punya dana untuk kegiatan dari mana sih? Kita punya base ekonomi mandiri. Jadi dari awal Bumi Disabilitas berdiri itu memang kita sudah menjual kaos. Jadi ketika teman-teman volunteer mau ikut kegiatan, biasanya beli kaos dari situ. Kemudian teman-teman volunteer juga merajut boneka teddy bear, namanya ada di sebelah sana. Oh, kaum disabilitas dari pemerintah daerah provinsi bagaimana? Kalau anggaran sendiri itu kan masuknya ke pemerintah kecamatan dan puskesmas. Kalau sedangkan Bumi Disabilitas itu mandiri, kita membuat satu komunitas sendiri, membuat program sendiri, mencari dana sendiri, dan kita juga bermitra biasanya dalam setiap kegiatan kita bermitra, misalkan sekarang dengan The Children ataupun dengan ITB dan sebagainya macamnya. Ya, harapan itu sangat banyak sekali. Di antaranya saya ingin ada museum disabilitas di mana semua orang bisa datang dan belajar tentang disabilitas di sini. Kemudian harapannya Indonesia itu bisa menjadi negara atau bumi yang ramah disabilitas, Indonesia inklusif. Kemudian setelah itu saya ingin juga anak-anak disabilitas yang usia kerja, mereka diberikan pelatihan dan juga mereka diberikan wadah, minimal mereka diajarkan wirausaha. Salah satunya yang ini role model UMKM atau UKM disabilitas. Jadi anak-anak disabilitas yang memang tidak bisa bekerja ke kantor atau kemana perusahaan dan lain-lain, mereka bisa punya usaha yang mandiri gitu. Karena tidak mungkin anak ini pegangan anak usia dini. Sosial ini sebenarnya ranah itu ketika anak sudah itu baru ke sosial yang pegang ranah panti kan. Kalau di dalam panti itu ada sekolah juga jadinya.
bantuan-bantuan biasanya yang lebih ke dewan.